Betul. Kok direkrut? Betul. Mau jadi buzzer gitu. Nah, kalau menurut gue sih di sini kita nggak bisa menyalahkan Kodari atau Bakom sih. Ya kan kalau kita lihat kronologi misalnya klarifikasi Bakom beberapa waktu terakhir kan INMF ini kan ngajuin audiensi ke Kodari, ke Bakom ya. Yang kebetulan kepalanya adalah Kodari. Ketemu akhirnya disetujui, ketemulah gitu kan. Ya udah, dan Kodari pun nggak ada satu statement, bisa dicek ya videonya. Nggak ada satu statement apapun yang menyatakan bahwa kita merekrut. Nggak ada. Nah, ya kan kata merekrut itu atau direkrut tuh nggak ada, nggak pernah disebutkan oleh Kodari. Dia menyebut bahwa bisa menjadi mitra strategis. Itu yang disebut oleh Kodari dalam videonya. Kita menyambut baik gitu loh teman-teman yang hadir di sini, kita sambut baik. Kalau kita diskusi, kita pengen dengar pendapatnya, dia kan nge-share juga soal riset dan lain sebagainya gitu. Kita menyambut baik ini mitra strategis karena memang mereka itu kalau nggak salah ya, itu punya followers yang hampir 100 juta kalau ditotalin semua anggotanya gitu kan. Dan views-nya bisa miliaran gitu. Dan ini kenapa nggak kalau misalnya bisa jadi mitra strategis? Mitra strategis itu kan bukan berarti anak buah. Ya kan mereka ini sebagai media, kalau media misalnya pada umumnya media konvensional kan mereka harus memvalidasi berita, ngecek kebenaran berita dan lain sebagainya, ya kan? Dan mereka kan enggak, mereka ngambil dari media yang ada. Mainstream. Sedangkan media-media lain ngambil dari sumbernya langsung. Nah, Kodari itu mendorong agar new media ini juga nanti prosesnya sama, mendapat akses dari sumbernya langsung. Enggak lagi sumbernya misalnya IBN Times, sumbernya misalnya Tempo, tapi dia langsung verifikasi. Nah, Kodari kan mendorong itu. Pertanyaannya siapa yang memulai pakai kata direkrut atau merekrut? Yang memulai itu adalah Tempo. Itu jadi kritik. Tapi dia reaksinya cepat. Di hari yang sama dia melakukan 3 kali revisi, 3 kali. Tapi kan orang sudah itu kan udah meledak dari kata direkrut akhirnya berkolaborasi dan lain sebagainya. Dan pun yang disebutkan oleh Kodari dalam konferensi pers itu nama-nama media itu kan nama anggota yang memang dikasih oleh timnya, nama-nama anggota INMF, Indonesia New Media Forum, dan nggak ada sama sekali. Bisa dicek kok videonya, ada kok tersebar. Ya, aku nonton tuh potongan pernyataannya Bang Kodari. Dia mengatakan kita juga itu potongan ya. Kita juga menyambut kehadiran teman-teman kita kalau nggak salah begitu dari INMF. Lalu dia jelaskan itu New Media itu apa sebenarnya. Mereka ini semacam wadah lah yang di dalamnya ada sekian banyak media. Betul. Dan media itu yang kemudian disebut. Betul. Tapi kan di framing sama orang lain karena ada yang kata merekrut, akhirnya banyak yang nge-framing kan di bawah-bawah. Oh ini lo media-media yang di akhirnya mereka klarifikasi. Sebenarnya mereka klarifikasi itu kan bukan untuk klarifikasi pernyataan Kodari. Tapi mereka mengklarifikasi pernyataan bahwa mereka direkrut. That's the point. Tapi ada beberapa media yang mengatakan tidak tahu, tidak pernah diundang untuk hadir di forum yang kemarin itu. Betul. Bahkan ada yang bilang kok tiba-tiba ada yang mengatakan kita direkrut. Nah, itu. Ada beberapa homeless media itu yang menyebut itu, pemegang akun yang menyebut itu. Mereka mempertanyakan dari mana kok tiba-tiba ada muncul kata-kata kita direkrut. Kalau kita adalah anggota INMF ya iya, dia ngakuin. Tapi kalau sampai menyatakan bahwa kita direkrut oleh dan sebagainya, nggak ada. Karena mereka menjaga independensinya juga. Tapi kalaupun kita bertanya dengan nada dering misalnya, oh benar nggak sih nerima duit? Nah, ada yang gitu. Sorry to say nih, media itu kan bisnis. Media hidup itu dari apa sih? Kita nih sebagai netizen, sebagai masyarakat, pernah nggak kita berpikir media hidup dari apa? Revenue stream bahasanya dalam dunia bisnis itu kan. Revenue streamnya media dari mana? Advertorial, dari placement berita, dari ya macam-macam itulah. Ya kan dari AdSense dan lain sebagainya. Dari Soros ada. Saya juga orang media, jangan mancing. Jangan ada isu-isu itu kemarin. Iya, jangan-jangan yang mancing kan. Kan kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan yang mancing yang memang menerima gitu loh. Cuma maksud gue adalah jangan sampai kita menebar isu tapi kita nggak bertanggung jawab pada itu. Ujung-ujungnya minta maaf, dan itu bukan sekali 2 kali, udah berkali-kali. Beberapa media tuh kayak kemarin tuh yang sampai kedubes Rusia sampai mengeluarkan pernyataan sikap gitu kan atas pemberitaan salah satu media, akhirnya minta maaf. Terus ada juga media dengan inisial L akhirnya minta maaf. Basi Pak, cara-cara kayak gini tuh nge-framing terus akhirnya ujung-ujungnya minta maaf tuh kayak lo ngapain sih gitu. Nggak elok gitu. Kata Bu Ayu ada primary effect. Walaupun lu udah revisi tapi yang melekat di pikiran orang itu tetap apa yang terjadi pertama. Betul. Omongan pertama itu adalah omongan paling dipakai orang, yang paling berkat. Iya, sama yang kita dalam dunia pertemanan aja, abang sama saya misalnya. Abang sekarang ngomong A, 5 menit kemudian ngomong B misalnya. Orang lebih percaya pasti omongan A. Nggak mungkin tiba-tiba berubah event setelah lu klarifikasi, nggak ada. Apalagi sampai 3 kali klarifikasi, 3 kali revisi, cuma kata minta maaf di ujung ini. Model-modelan penulis kayak gini kan harusnya dikasih pelajaran. Nggak boleh berhenti hanya di kata minta maaf, ya kan? Tapi bersyukurnya nama-nama kayak yang sering dianggap buzzer kayak Ali Mudin, mari kita bahas, izin berpendapat, Sylvia Chan, Dian Natsir dan kawan-kawan pecel lele dan sebagainya. Nggak ada. Kalau ada lebih kalau ada bos, langsung kena serang saya 7 turunan. Alhamdulillahnya nggak ada, ya kan? Alhamdulillah gitu. Jadi valid ya bahwa alhamdulillah kita tidak menerima bayaran apapun, ya kan? Ya memang kita tulus ikhlas karena ngomong bayaran. Nanti orang bilang, oh berarti yang new media itu dapat bayaran. Enggak. Ya tadi kan saya jelasin pada intinya media itu hidup dari apa? Dari AdSense, dari advertorial, dari placement. Ya kan? Selama dia menjaga integritasnya dalam memberikan informasi yang benar, why not? Ya dong. Masa salah sih? Lu aja misalnya nih OTT, di itunya kan ada placement. Itu namanya placement buat yang nggak tahu apa itu placement. Setiap kali lu nonton nih videonya OTT contoh aja, itu kan dikecilin tuh iklan Anda bisa taruh di sini. Siapapun bisa taruh. Itu namanya placement. Nanti kalau ada iklan misalnya video YouTube itu namanya AdSense. Kali aja ada yang nggak tahu. Kan berusaha kita jelasin gitu loh. Sama, endorse itu apa? Placement. Endorse itu juga bagian dari revenue streamnya media. Apakah itu salah? Enggak lah. Itu kan bagian dari bisnis media. Gimana cara lu berharap dia ngasih informasi terus tapi lu nggak mau ngasih hidup? Jadi ada yang ada revenue stream yang masuk ke dia terus lu mempermasalahkan, apa masalahnya?